Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah semuanya sehat walafiat ya, meski kita bertemu lewat pembelajaran daring. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca suratul Fatihah ila hadini al-Fatihah. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, hari ini kita belajar tentang Asmaul Husna Al-Afu. Yang kemarin kita belajar Asmaul Husna Al-Ghafur, yang artinya Maha Pengampun. Sekarang kita belajar Asmaul Husna Al-Afu, Allah Maha, artinya Allah Maha Pemaaf anak-anakku ya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi maaf kepada hamba-hambanya yang mau berdoa sebelum hamba tersebut meminta maaf. Sebelum manusia itu minta maaf, Allah selalu memaafkannya. Bahkan bukan hanya Rasulullah dan orang-orang yang beriman saja yang diberi maaf, kepada semua makhluknya akan diberi maaf. Dikatakan bahwa para malaikat yang ditugasi untuk mencatat amal perbuatan manusia mengaturkan catatan amal-amalnya pada hari kiamat, lalu mereka lihat sebagian besar lembaran amal itu telah terhapus padahal mereka mengetahui apa isinya. Maka sadarlah bahwa Allah telah menghendaki kebaikan buat orang tersebut, yaitu apa? Memaafkannya. Sesuai pada firman Allah Quran surat Asy-Syura ayat 25 yang berbunyi wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Artinya, dan dialah yang menerima tobat dari hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi apa yang kita kerjakan semuanya mulai dari kecil sampai sekarang Allah mengetahuinya. Bagaimana cara kita mencari maaf? Beritahu kita dengan berdoa, membaca istighfar dan lain sebagainya anak-anakku ya. Terkadang ya kita tidak mau memaafkan perbuatan buruk seseorang yang dilakukan kepada kita. Padahal perbuatan itu tidak seberapa jika dibanding perbuatan buruk kita kepada Allah. Dan sering melupakan bahkan mungkin lebih buruk. Tapi Allah tidak peduli semua itu. Siapapun yang bersungguh-sungguh bertaubat kepadanya, maka dia akan menerimanya. Jika Allah memaafkan seluruh hamba-hambanya yang sungguh-sungguh bertaubat kepadanya, mengapa kita tidak mau memaafkan kesalahan orang lain? Sesuai pada firman Allah sebagai berikut. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallahi innahu la yuhibbudz zalimin. Quran surat Asy-Syura ayat 40 yang artinya dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan perbuatan baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Jadi kita dianjurkan menjadi pemaaf sebelum orang yang yang tidak suka atau yang memberi kesalahan kita atau mendapat gini maksudnya ya. Pokoknya kita harus mempunyai sifat pemaaf. Ini cara meneladani sifat al-afu. Sekecil apapun kesalahan,
atau sebesar apapun kesalahan yang dibuat oleh seseorang terhadap diri kita, jangan kita enggan memaafkannya. Kita harus memaafkannya dengan berat hati ya. Kita harus memaafkannya. Bagaimana cara kita memaafkannya? Dengan apa? Dengan kita belajar sedikit demi sedikit untuk melupakan kesalahan dan memikirkan hal-hal yang positif maka lambat laun kita akan terbiasa dengan sifat yang mudah memaafkan. Dalam sebuah kisah yang patutnya diteladani adalah sikap Abu Bakar As-Siddiq, salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sekaligus mertuanya. Bayangkan, beliau tetap berlapang dada dan memberi maaf kepada Mistah, orang yang telah ikut percaya dengan berita fitnah yang dibuat oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dan merusak nama baik keluarganya. Padahal orang tersebut selama ini ditanggung segala kebutuhan hidupnya, termasuk sandang, pangan, dan papan. Karena kekerabatan dan kekafirannya, Abu Bakar tersinggung dan marah. Lalu berkata, demi Allah, aku tidak akan memberi nafkah lagi kepada Mistah karena ucapan tentang Aisyah. Maka sikap Abu Bakar tersebut turunlah ayat wala ya'talil ulul fadli minkum wasa'ati ayyutu ulil kurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah wal yaghfu wal yasfahu alla tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Quran surat An-Nur ayat 22. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah kepada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? Intinya kalau ada yang menyalahi kita segera memaafkannya. Alhamdulillah, pembelajaran kita selesai. Kita baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.